kita di Kupas Berita. Hari ini kita bahas apa, Besti? Hari ini kita akan membahas Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini kan ada Jadi kan ini ada 3 paslon ya. Yeah. Ada Bapak Pramono Rano Karno, terus Pak Ridwan Kamil Pasusuwono atau Rido biasanya, dan ada Pak Darmakun gitu. Darmakun. Nah, Yeah. kabarnya nih di Pilkada DKI Jakarta 2024 ini ada beberapa hal tak terduga yang terjadi. Oke, waduh. Nih, Misalnya, Oke. nih paslonnya Pak Pramono Anung sama Pak Rano Karno itu katanya didukung sama Bapak Anies Baswedan. yeay. Mantap. Nah, Anies. dan ternyata nggak cuma Pak Anies aja yang dukung, tapi ada juga Pak Ahok yang mendukung. Nah, Pak Anies sama Pak Ahok ketemu nih, guys. Oh. Kalau Pak Ahok sebetulnya sih nggak kejutan kan. Nggak Iya. kejutan karena Ahok memang itu kan orang PDIP. ya, kan emang ngusung partai PDIP ya. Memang PDIP kan Memang Pak PDIP. Pramono. Cuman mungkin yang menarik adalah Ahok sama Anies pernah punya masalah nggak? Pernah di Pilkada 2017 gitu kan. Apa waktu itu? Ingat nggak apa? Kalian ikut nggak sih waktu itu pemilu? Ikut karena kan Pak Ahok itu ini ya Kita nggak nyoblos. 2017 dah. Umur kamu berapa? Oh, masih 16. Enggak dong. Kita belum Ya. 7 tahun yang lalu kamu masih 16. Aku ya itu pilkadanya bulan apa ya? Enggak, kamu inget nggak kamu pernah ke TPS nusuk Oh, siapa? enggak sih, kayaknya TPS pertama. Maksudnya ikut pemilu pertama pas Pilpres ya. Pilpres, iya. 2019. Belum Tapi kan berarti. ya, Belum. walaupun barangkali kamu nggak ikut coblos, Itu KTP Tapi- masih diproses banget. Tapi kita mengikuti pasang surutnya. Nah, Ya. betul. ini harap penonton ketahui beliau ini di Jakarta. Ya, Aku Beliau penduduk ini Jakarta. bukan. Kita Ya. bukan orang Jakarta. Nah, Ini luar planet lah. Si anak Jakarta ini ingat nggak ceritanya gimana waktu itu? Jadi kalau nggak salah waktu itu Pak Anies sama Pak Ahok itu bertarung dalam Pilkada 2017, di mana pada saat itu Pak Anies tuh mungkin mengusung tema konservatif ya, Bang. Iya nggak sih? Sebetulnya ketika itu kan yang jadi masalah Pak Ahok ya. Pak Ahoknya Pak Ahok kayak tuh dituduh sempat penista blunder ya, disebut agama. penistaan agama. Surat apa ya? Al-Maidah Al-Maidah. ayat 51 kalau nggak salah. Tuh, Ya saya sih termasuk, saya yakin Cindy juga, saya yakin Egra juga tidak pernah menganggap itu adalah sebuah penistaan. Betul. Tapi waktu itu ya digoreng nih sama kelompoknya Pak Iya. Anies, Mm-mm. sama pendukungnya Pak Anies, sampai akhirnya Pak Ahok itu di penjara Di Betul. penjara. selama ya. 2 tahun kalau nggak salah ya. Karena FYI ya penonton, Pak Anies itu bukan didalangi sih, didukung besar nih, dapat dukungan besar itu dari FPI. Nah, Dari- kelompok, Dari iya, kelompok-kelompok Islam konservatif gitulah, dari 212 212 waktu itu. juga gitu. Ya. Jadi itulah yang mungkin pas ke depannya itu Pak Ahok sama Pak Anies tuh kayak gimana ya? Kayak Iyalah. banget gitu. Jadi memang waktu itu berseberangan. ya bayangin loh, ingat ya Pak Ahok sampai di penjara Iya. dengan tuduhan penistaan agama. Kami yang para pendukung Pak Ahok waktu itu Iya. juga mengalami tanda petik teror, dikatakan bahwa kalau saya sampai meninggal waktu itu nggak boleh disolatin. Ya, itu ada tuh, Iya, tuh iya, waktu itu. itu. Ya memang ada waktu itu. Iya, Dan iya. memang terjadi ada orang pendukung Ahok meninggal ketika dibawa ke masjid, nggak boleh Nggak disolatin. Dan kalau nggak salah pun juga ternyata dari Pak Aniesnya sempat mengucapkan pernyataan yang rasis gitu loh, kayak Nah, panisnya. kalau nggak salah Tapi dia iya. bilang apa? Yang pidatonya itu soal kalau misalnya akhirnya pemimpin Jakarta apa ya, bukan yang berasal dari apa sih, akhirnya dari pribumi gitu. Oh, ini kemenangan pribumi. Kemenangan pribumi. untuk kaum pribumi gitu. Ya. Ini kan kayak rasis banget ya, maksudnya Rasis banget. Rasis loh, banget. Pak Ahok bukan pribumi kah gitu. Jadi sempat Menurut akhirnya Pak Anies. menurut Pak Anies gitu. Jadi berseberangan nih, cuman pas di Pilkada 2024 sekarang ini kita mendapat kejutan besar di mana Pak Anies sama Pak Ahok akhirnya bersatu menyatukan kekuatan Ada dalam fotonya ya? mendukung. Nah, ini fotonya. Ting 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 gitu kan. Tolong ditampilkan ya tim editor. Karena nggak cuman apa ya, omong-omong lah, maksudnya nggak cuman omong kosong, beneran ada gitu. Pak Anies sama Pak Ahok lagi berjabat tangan. Ini apa istilahnya, untuk menyatukan kekuatan lah katanya. Oke. Karena Pak Ahoknya sempat ngomong ya, mereka ada WA saya bahwa Ahokers bersama anak Abah nih akan kompak memenangkan Mas Pram. Itu yang kami harapkan, dan jangan mau diadu domba untuk urusan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi anak Abah Anak dan Abah itu adalah Ahokers
Anak ABA ini fansnya Pak Anies. Yang Garis Islam keras. konservatif nih. Ya. Garis keras. Anak Garis ABA keras. dan Ahokers udah bersatu aja. Udah dah. bersatu untuk melawan Ridwan Kamil. Ridwan Ya, Kamil Ridwan dan Ya. Pak Dharma. Ya memang ada sebagian orang yang kemudian memuji-muji. Wow, ini hebat banget nih akhirnya yang dulu berseteru sekarang bersatu. Pertanyaannya, Nah, pertanyaannya. ini beneran gak sih sebetulnya sebagai cerminan nasionalisme gabungnya anak Abah bersama Ahoker? Ini benar-benar representasi dari terbangunnya nasionalisme gak sih? Menurut kalian gimana? Mungkin menunjukkan apa ya, bahwa sisi politik yang lain, bahwa politik itu dinamis loh. Yeah. Tidak selamanya kubu atau pihak yang dulunya berseberangan saling apa ya, entah saling serang atau intinya memiliki apa ya, berseberangan lah, itu tuh selamanya berseberangan terus, karena memang ada masa-masa di mana mereka pasti akan bersatu menyatukan kekuatan untuk kepentingan politik gitu loh. Jadi ya intinya dinamis aja. Cuma agak gimana gitu ya, anak Abah sama Ahoker Kayak gitu. mungkin kita melihatnya tuh mustahil, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Apa ya, pandangan politiknya beda nih, tiba-tiba nyatu nih buat mendukung Pak Pramono, kayaknya wow gitu. Tapi kalau saya sih, Big surprise. saya boleh nggak berpandangan mungkin mirip-mirip Egra, agak nggak terlalu percaya, Oh ya. agak tidak percaya Oh gimana tuh Bang? sama ketulusan hati mereka ini. Oh ya. Jadi gini, menurut saya sih Ahok itu menerima kehadiran Anies lebih karena dia itu petugas partai. Kalian tahu kan dengan istilah petugas partai? Iya, aku tahu. Jadi kalau dalam partai PDI itu, setiap kader PDIP itu harus dilihat sebagai petugas partai. Jadi ingat nggak ketika itu Pak Jokowi aja dibilang oleh Bu Mega, kamu tuh petugas partai. Ya, dan juga teman-teman lainnya tuh para pimpinan partai mengatakan bahwa siapapun termasuk Ganjar Pranowo sebetulnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dari apa yang sudah diperintahkan oleh pemimpinnya. Maaf, Bang. Mungkin kasus yang Pak Romi Soekarno itu yang DPR siapa ya? Persis. Ya itu kan juga mungkin penonton ingat ya. Pak Arteria Dahlan juga katanya disebut ya, petugas partai. Saya cuma petugas Ingat partai. ya Mas Romi Soekarno yang sebelumnya menduduki posisi keempat di Jawa Timur 6 kalau nggak salah ya, dalam pileg kemarin, itu akhirnya terpilih menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena dia adalah karena dia menyingkirkan ada orang-orang di atasnya termasuk Pak Arteria Dahlan. Pada saat itu Pak Arteria Dahlan menyampaikan statement, ya saya hanya petugas partai. Saya mundur karena saya petugas partai. Jadi memang petugas partai itu adalah sebuah bukan cuma istilah, itu memang sebuah label yang melekat. Label yang melekat ya. Jadi posisi Anda adalah petugas. Ya, ini kayak misalnya di perusahaan kita nih ya. Saya kan pemimpin nih. Jadi saya akan bilang, Cindy, kamu tidak boleh memilih mendukung Pramono Anung misalnya. Nah, kamu nggak punya pilihan, kamu tidak boleh mendukung Pramono Anung. Karena status saya cuma karyawan. Jadi, nah, ini semakin masalah karena sebetulnya ini kan partai. Partai kan harusnya memperjuangkan kepentingan rakyat ya. Iya betul. Tapi mereka itu sebetulnya masih tetap mengatakan semua anggota partai harus ikut sama titah dari pimpinan. Nah, karena itu menurut saya ini dugaan saya, maaf ya Pak Ahok kalau salah. Soalnya Pak Ahok tuh sudah cukup lama menyuarakan penolakan dia terhadap Anies. Iya. Di beberapa waktu terakhir dia sempat bilang tuh nggak pernah lah Pak Anies itu diajukan sebagai capres oleh PDIP ketika ada kontroversi tentang waktu akan ada maju sebagai Pak Anies maju capres. Betul ya. Jadi dia bilang nggak pernah PDIP memikirkan nama Pak Anies. Maksud saya ada bahasa yang masih belum menerima. Iya. Nah kalau sekarang tiba-tiba dia welcome to the club. Saya duga sih adalah karena ya dia diperintahkan oleh partainya. Even karena aku ngelihat di salah satu podcast tuh Pak Ahok bilang nggak ada ceritanya Ahok dengan Anies gitu. Dia sempat bilang gini. Aku sempat nonton mungkin di podcast. Coba kalau kalian, kalau penonton boleh, kalau penonton mau cari boleh sih. Iya. Dan saya rasa itu adalah, ya bayangkan loh, dulu Pak Ahok itu sampai di penjara loh penonton, ya. Dan saya waktu itu marah sekali. Anggota keluarga saya ada yang sampai menangis karena melihat
kok tega sih ya, kan Pak Anies itu nggak bersalah, dia cuma menyatakan bahwa jangan mau kita dibohongi oleh para pemuka agama gitu Pak ya, Ahok ya. Sampai di penjara. Dan Sampai di penjara. kami semua sebenarnya waktu itu sangat bersedih, dan saya bersama teman-teman dari PSI, saya kan partai saya PSI ya, itu merasa sangat bersedih dengan hal tersebut. Dan saya rasa memang wajar bagi setiap orang atau Pak Ahok sendiri untuk merasa marah dengan apa yang terjadi saat itu kan. Nah jadi kalau sekarang dia sampai tiba-tiba membuka diri terhadap kedatangan, kan jadi bareng dia nih sekarang ya. Bestian. Jadi bestie ya. Nah itu tentu saja buat saya sih prihatin ya. Saya prihatin bahwa akhirnya walaupun tadi Cindy sudah mengatakan politik memang dinamis. Tapi biar gimana pun kan kita harus percaya pada prinsip dan seterusnya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah kenapa si Pak Anies diterima atau ditarik oleh PDIP? Menurut kalian apa? Kalau aku sih mikirnya nih cemiu ya guys, correct me if I'm wrong. Tapi kalau aku sih mikirnya anak abah tuh kan banyak bang. Iya. Anak abah kan, anak abah nih banyak banget. Ini di sosmed gencar banget, udah kayak buzzer gitu kan. Itu kalau menurut aku sih buat narik suara. Kalau menurut aku, saya hampir pasti merasa ya begitu. Ini kan seorang mantan gubernur kan, yang tahun berapa 2017 tadi ya. Iya. Itu menang biar gimana pun, walaupun dengan gaya-gaya politik identitas, tapi suaranya sangat banyak lah istilahnya. Banyak. Dan ketika kemarin pemilihan presiden, ya dia kan nomor 2 di bawah Prabowo, di atas Ganjar. Ganjar dari PDIP. Nah sekarang buat PDIP ya, kalau sekarang Anies masuk ke sana, lumayan banget lah suaranya. Mereka udah membayangkan akan menang dong nih gitu ya. Bayangin PDIP gabung sama anak abah. Itu wow gitu kan. Walaupun bukan Pak Aniesnya yang nyalon ya, cuma anak abahnya ini nih yang suaranya diperlukan. Gitu. Nah itu tadi pasangan Pak Pramono Rano Karno, belakangnya ada Pak Anies Ahok. Nah pasangan ada lagi nih Bang Ade kan PSI ya Bang. Nah ini nih PSI lagi lumayan banyak dibicarain gitu lah, dibincangin kan jadinya. Jadi kan PSI sama PKS kan Bang, berdua kan mendukung Ridwan Kamil dan Susmono Bang. Nah ternyata FPI ini mendukung Ridwan Kamil, datang nih dukung Ridwan Kamil sama Susmono. Ikut dong gitu. Nah berarti sekarang PSI sama FPI satu jalur dong. Ada yang gimana tuh Bang? Seperti itu Bang. Kamu menuduh kami. Seperti itu Bang. Padahal kan ya enggak gitu konsepnya gitu. Cuman ini kalau yang lihat sih FPI-nya. Ya saya mau bilang bahwa kami itu mendapat cercaan tuh dari para pendukung kami sendiri. Kok PSI sekarang bersahabat dengan FPI? Aduh kan gitu ya. ya kita berpikir pakai akal sehat aja lah ya. Ini kan bukan soal bahwa kami itu menerima kehadiran siapa? FPI. Kalau emang kami boleh bersuara sih kita bilang ngapain lu main kesini kan. Ini kan kalau tadi kan bahkan Ahok tuh sampai salaman. Dan memang Anies itu akan menjadi faktor yang menentukan suara akhirnya Pak Pramono kan. Mungkin sekali akhirnya Pramono akan menang, antara lain karena suaranya Anies kan. Nah sekarang kita kembali nih ke PSI dan FPI. Kamu kenapa pegang-pegangan gitu barusan? Enggak menarik Bang. Ini hot topic banget ini. Jadi teman-teman ini dia sedang berusaha menyerang saya. Enggak. Tapi ngerasa gak enak ya. Enggak, jadi gini. Panas ya. Jadi PSI itu sejak awal mendukung Ridwan Kamil. Ya. Sekarang pertanyaan kenapa? Jawaban kami adalah PSI itu kan bagian dari yang namanya Kimples. Ya Kimples ya. Kimplesnya Pak Prabowo kan. Kimples itulah yang mendukung Ridwan Kamil. Ada 12 partai yang mendukung Ridwan Kamil kan. 12 sama PSI ya Bang? Sama PSI. Bersama-sama PSI. Ya. Jadi satu, kita udah menyatakan dukungan terhadap Pak Ridwan Kamil sejak Agustus. Sejak pencalonannya
ketiga-tiga ini diajukan sebagai calon. Jadi Ridwan dan Pramono dan siapa satu lagi tadi namanya? Darmakun ya. Kita udah dukung ya. Kedua adalah bahwa sekarang semakin kuat nih dukungan kami kepada Ridwan Kamil karena yang sekarang secara tegas menyatakan mendukung Ridwan Kamil menghadapi Mas Pramono adalah tak kurang dan tak lebih dari pertama-tama Pak Prabowo sendiri, tentu saja sebagai pimpinannya Kim kan. Kedua, yang paling menentukan buat kami adalah Pak Jokowi. Ya, betul. Pak Jokowi itu bahkan bikin video yang bilang bahwa saya Ridwan Kamil. Maksudnya bukan saya Ridwan Kamil. Oh iya, Saya itu maksud dia adalah saya nih ada di Perasaan kubu. namanya Pak Jokowi ya. Maaf, mungkin ada kesalahan. Itu Pak Jokowi bukan Pak Ridwan Kamil gitu ya. Tapi Anda tahu lah, barangkali juga penonton lihat kan ada videonya kan, yang menunjukkan bahwa sekarang Jokowi secara tegas menyatakan saya itu mendukung Ridwan Kamil. Ya udahlah, buat kami sebagai pendukung Ridwan Kamil ya semakin bersemangat. Ya memang betul kita mendukung Ridwan Kamil kan. Memang sayangnya berbagai pollster, berbagai survei itu kan menunjukkan bahwa Ridwan Kamil itu tertinggal suaranya. Yang terakhir mungkin SMRC. Berapa ingat nggak angkanya? Aku ada catatannya sih. Saya bahkan kayaknya masih hapal deh. Itu Pramono Anung itu 46%, Ridwan Kamil Suswono 39,1. 39. Jadi 7% selisihnya. Oke. Dan itu antara lain kalau menurut pandangan saya sih itu terjadi karena tim pendukung Ridwan Kamil tadinya udah terlalu terlena kali ya. Ya bayangin ya, didukung 12 partai, lawannya cuman yang mendukungnya satu partai. Ya. Tapi kan kita sadar juga kali ya. Saya kan orang yang walaupun saya orang Bogor nih, bukan orang Jakarta. Dia juga bukan orang Jakarta kan. Kantornya kan di Jakarta. Ya. Jadi kita datang saya dari Bogor, itu jalan naik tol, turun, masuk keluar di Rawamangun, terus belok di Pramuka sampai ke kantor kan. Itu yang kelihatan mah posternya sih Pramono di mana-mana. Mas Pram Bang Dul di mana-mana. Aku juga kalau dari rumah lewat Pesanggerahan, Mas Pram Bang Dul, Mas Pram Bang Dul. Bang Ade dan Egra lewat. Itu depan komplek rumah saya. Itu ada poster Pramono Rano gitu kan. Jadi memang apa ya, kampanye itu jauh lebih intensif lah ya, lebih berkualitas lah yang dilakukan oleh Pramono. Dan itulah yang saya rasa menyebabkan ya suara dia naik terus dong. Ya bayangin ada sepanjang jalan yang saya lewati itu kira-kira kali ada 5-6 posternya Pramono, satu Ridho, tar 5-6 lagi, satu lagi. Kadang-kadang udah dicoret-coret katanya. Iya, udah dirobek-robek tuh biasanya tuh. Aduh. Jadi memang ya ngerti juga lah kenapa jauh angkanya. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya sekarang si Jokowi merasa kayaknya ini nggak bener nih tim kampanyenya nih ya. Ini sih versi saya nggak tahu yang tapi menurut dia ya gue harus turun tangan lah. Dia bikin pernyataan bahwa saya Ridwan Kamil. Maksudnya saya mendukung. Saya mendukung gitu penonton ya. Ya kan jadi ya saya sih berharap ini akan membuka mata kita semua. Oh iya ya, kita harus naikin suara Ridwan Kamil. Nah, jadi pertarungan kan semacam itu. Kan tadi pertanyaan kamu kan tapi bukan soal itu kan. Pertanyaannya soal FPI gimana Mas? FPI gimana nih Bang? Ini FPI ikut-ikut nih gimana nih? Nih FPI itu untuk waktu yang lama itu nggak mau ngambil sikap. Oh iya. Jadi walaupun misalnya yang pirang Habib Bahar Smith kan udah jelas-jelas anti Suswono gara-gara Suswono yang bilang itu Nabi Muhammad. Tapi Pak Rizik belain Suswono Bang. Nah, tapi kan nggak pernah tegas kan? Nggak pernah, dia cuma jadi kayaknya mereka tuh ngitung-ngitung, ini dukung yang mana nih gitu ya? Duitnya bukan duit kali ya, mana yang lebih penting nih kita dukung? Dan mana yang lebih menguntungkan? Mana menguntungkan? Baru sekarang, baru beberapa hari yang lalu lah, ya kan? Iya. Karena kalau nggak salah Pak Rizik Syihabnya juga sempat bikin statement menolak mendukung. Ya dia nggak menyatakan sikap lah ya. Nah baru sekarang nih kan nggak tahu beritanya kapan tuh keluarlah pernyataan dari, ingat ya FPI ini bukan Front Pembela Islam ya, tapi Front Persaudaraan.
kalau nggak salah Islam ya. Ganti Itu P-nya doang. baru menyatakan. Jadi belakangan banget dia baru ikut dukung gitu. Nah makanya saya bilang kayak bus udah jalan, dia lari, gue ikut dong, gue ikut. Kayak ngejar Kopaja gitu. Kalau nggak salah dukungannya itu dideklarasiin tanggal 6 November FPI ini. Baru kan. Iya. Nah jadi bayangin 6 November baru ikut. Terus PSI mau gimana? Masa terus masa di depan iya juga ya. Iya kan, dia lagi lari-lari, kita mungkin ada di pintu belakang gitu. Jangan naik kan kamu. Lebih parah didorong, tidak gitu. Kan nggak mungkin. Dan kita terima betul. aja lah. Ya udah gabung sini. Dan ingat ya FPI ini nggak kayak Anies. Kalau Anies tuh ada anak abang besar kan, tetap populer. FPI itu kemarin bikin yang namanya 411. Kayak reuni 411 atau mengenang 411 di Jakarta. Wah, ribuan orang akan hadir untuk mengadili Jokowi bla 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 bla. Dulu ingat nggak zaman 2017 kan sampai ratusan ribu orang. Jadi FPI sekarang membayangkan dia juga bisa ngumpulin orang sebanyak itu. Nah tahu nggak yang datang berapa? Berapa ratus orang gitu. Jadi agak sepi ya. Ada tuh fotonya sepi. Ya jadi menurut saya sih FPI udah nggak terlalu penting-penting amat sekarang. Sekarang ini ya, tidak berarti dia tidak ada. Dia mungkin akan terus berkembang juga, tapi sekarang nggak penting. Kepecah jadi, itu bang dia. Kepecah. Jadi anak abah. Karena FPI dulu juga ada anak abah kan. Iya. Jadi mungkin kekuatannya terpecah. Jadi buat PSI sih nggak ada masalah lah FPI gabung sama pendukung Ridwan. Karena dia juga nggak akan nambah suara kan. Iya, ya nambah 1 lah. Ada lah. Ya ada 1, 2. 13. Iya. 14 deh bang. 14. Oke, jadi gitu ya. Jangan terus kami dituduh nih PSI. Iya. Karena kayak istilahnya mungkin bukan mentang-mentang satu wadah dianggapnya ini gitu gabung join kerjasama sohib bestie enggak. Ini beda. Saya ulang, ini beda banget. Kalau Anies tuh itu betul-betul akan mendapat tempat terhormat di kubunya Pramono sekarang itu salah satu tangan kanannya Anies namanya Gey Salifah, ya itu kan sering muncul di kampanyenya Pramono. Jadi buat saya nih, kalau saya sih saya nggak mau pengaruhi Cindy yang punya hak suara juga. Kalau saya sih akan dukung Ridwan, bukan karena saya nggak suka sama Pramono Rano ya. Pramono Rano itu bagus kok, baik, orang-orang baik kok, orang-orang kepercayaannya, atau Pramono orang kepercayaan Pak Jokowi kok. Tapi kan Pak Jokowinya dukung Ridwan ya, dan Kimnya sendiri mendukung Ridwan. Kami sendiri merasa terganggu karena di belakangnya Pak Pramono ada PDIP yang terus-menerus memusuhi PSI dari dulu. Jadi gitu ceritanya, kami bukannya jadi temennya FPI ya. Tuh guys, bukan temenan, ini mah FPI-nya ngikut aja. Itu dinamika politik yang tidak bisa dihindarkan. Iya, tidak bisa. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau penonton ada ide-ide konten boleh komen di bawah juga. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.